Oke, silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Irawan. Saya diamanatkan untuk memandu diskusi pagi ini mengenai cara membuat penelitian tindakan kelas, khususnya bab 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Siono Setio SI. Pak Siono, apakah sudah siap? Siap, ya sudah siap. Oke, mungkin sebelumnya kita sama-sama membuka pemaparan dari Pak Siono dan diskusi pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk waktu saya persilakan sepenuhnya kepada Pak Siono untuk memaparkan mengenai pembuatan penelitian tindakan kelas khususnya bab 1. Semoga Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta PJJ PTK yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kita mengasah diri kita, latihan membuat PTK. Berkah rahmat taufik dan hidayah Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya, dan insya Allah kita nantikan syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bisa didengar suara saya? Halo? Bisa Pak, bagus Pak. Dibuka saya teruskan. mic-nya Bapak Ibu. Bisa Pak, bisa. Oke. Jelas. Kemudian di-mute lagi ya. Saya teruskan ya. Ya, Bapak dan Ibu saya hormati, hari ini kita pertemuan yang kedua akan membicarakan tentang cara membuat PTK. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana teori PTK, harapannya nanti kita setelah belajar ini kita bisa mengerti sedikit bagaimana cara membuat bab 1, dan harapan yang lebih penting lagi nanti Bapak dan Ibu bisa membuat bab 1. Baik, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan saja ke caption berikut. Silahkan penjelasan Mirsani, bahwa PTK itu adalah penelitian tindakan kelas yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecah masalah kelas. Kemarin sudah sampaikan bahwa tujuan PTK itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas bukan untuk menguji teori, Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, bukan menguji teori. Akan tetapi penelitian ini berfungsi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran di kelas. Suara hilang, Pak. Putus koneksinya. Halo? Halo Pak Siono. Sepertinya terputus ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh, ya. Tadi ada sedikit gangguan. Jadi intinya PTK itu dibuat untuk memecahkan masalah yang terjadi pada kelas itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana tentang judul penelitian?
Di dalam PTK, judul penelitian itu harus mencerminkan permasalahan pokok yang akan dipecahkan, sedapat mungkin mengandung unsur variabel utama yang diteliti. Jadi, prestasi dan karakter, di sana juga harus ada karakter dan prestasi. Kemudian membuat judul PTK sifatnya harus deklaratif, singkat, spesifik. Kalau dihitung 8 sampai 15 kata dan memberikan gambaran mengenai penelitian yang diusulkan. Jadi tidak usah panjang-panjang, tapi sifatnya deklaratif, spesifik dan singkat gitu. Kemudian pada judul harus tampak masalah yang akan diteliti, dan tindakan metode yang apa yang akan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi di situ ada unsur, ada masalah yang akan diteliti, kemudian tindakan apa yang akan dilakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah contoh judul PTK, misalkan yang pertama, penggunaan metode pembelajaran peta konsep untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di MA Negeri 1 Wates pada mata pelajaran biologi. Tindakannya adalah menggunakan metode pembelajaran konsep, sedangkan masalah yang akan ditingkatkan adalah hasil belajar. Jadi hasil belajar yang ditingkatkan, kemudian tindakannya berupa pemberian metode pembelajaran konsep. Kemudian contoh yang lain, penggunaan metode pengamatan lapangan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak kelas 10B di MAN 1 Wates. Ini tindakan yang dilakukan yaitu berupa pengamatan lapangan. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas. Ini yang dilihat hanya karakter saja, aktivitas dan kreativitas. Kemudian contoh yang lain, penerapan metode problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa pada mata pelajaran prakarya di kelas 3. Di kelas 10 MAN 3 Yogyakarta. Ini tindakannya menggunakan metode problem listening PBL ini. Tujuannya yang ingin ditingkatkan adalah hasil belajar dan aktivitas. Di sini ada unsur prestasi, di sini ada unsur apa itu karakter. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana cara membuat judul? Cara membuat judul PTK, ini ada kalimat pemandu. Yang pertama adalah apa, tindakan, dan siapa. Jadi apa ini harus dijawab. Apa yang perlu ditingkatkan begitu. Nanti jawabnya misalnya begini, kemandirian dan prestasi belajar siswa, ini karakter dan prestasi. Apa yang akan ditindakkan? Apa yang akan perlu ditingkatkan? Maka penjenengan setiap membuat judul sebaiknya menggunakan 3 kalimat pertanyaan ini. Apa? Di sini jawabnya kemandirian dan prestasi belajar. Misalkan di situ disiplin ya prestasi belajar dan disiplin siswa. Misalkan kreativitas ya aktivitas dan prestasi siswa. Apa yang akan ditingkatkan? Kemudian pertanyaan yang membantu yang kedua adalah tindakan apa? Tindakannya apa? Ini menggunakan penerapan problem based learning atau mungkin inquiry atau mungkin project based learning dan sebagainya. Ini metode-metode yang kita terapkan, kita kasih tindakan. Kemudian siapa yang akan diberi tindakan? Misalnya kelas 12 IPS 2 dan sebagainya. Jadi ini kalimat pemandu. Jadi penjenengan nanti kalau membuat judul, apa yang akan ditingkatkan, tindakan apa yang akan saya laksanakan, siapa yang akan diberi tindakan. 3 pertanyaan ini memandu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dari apa yang akan ditingkatkan, tindakannya apa, siapa yang akan diberi tindakan, maka akan muncul judul seperti ini dari tadi, yaitu penerapan pembelajaran berbasis
problem based learning untuk meningkatkan prestasi belajar dan karakter mandiri pada pelajaran PKWU di kelas 12 IPS 2 semester 1 tahun 2019-2020. Jadi mesti harus diawali apa yang mau ditingkatkan, tindakan apa, siapa. Jawabnya nanti terus seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi penerapan belajar berbasis masalah untuk meningkatkan prestasi belajar dan karakter mandiri pada mata pelajaran PKWU di kelas 12 IPS. Jadi yang akan ditingkatkan itu prestasinya dan karakter mandirinya. Siapa itu di kelas 12 IPS, menggunakan apa? PBN, pembelajaran berbasis problem based learning tadi, pembelajaran berbasis masalah. Mudah bukan Bapak Ibu? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian setelah kita membuat judul, tentunya kita harus membuat latar belakang. Teorinya begini, latar belakang masalah itu menguraikan konteks permasalahan, uraian dan jelaskan berbagai masalah yang dijumpai di kelas. Kemarin sudah saya jelaskan, penjama menginventarisasi masalah di kelas, kemudian akan dijadikan subjek penelitian. Sebaiknya lebih dari 3 masalah yang disajikan di sini. Jadi ada 3 masalah, baru penjenengan buat judul, buat latar belakang masalah. Semua masalah yang disajikan dalam latar belakang masalah sebaiknya diyakinkan dengan angka. Misalnya begini, 10 dari 32 siswa kelas 10 MAN 1 atas pada materi komponen semikonduktor nilainya di bawah 50. Atau 10 dari 32 siswa mempunyai karakter kurang mandiri. 5 dari 32 siswa tidak kreatif, dan sebagainya. Jika perlu diyakinkan dengan menampilkan tabel-tabel persentase. Atau misalkan 10% dari siswa kelas 10 tidak mempunyai karakter mandiri. 10% dari siswa kelas 10 prestasinya di bawah KKM. Gitu Bapak Ibu. Kemudian akan lebih baik kalau di sini juga dijelaskan beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya. Secara singkat yang berkaitan dengan penelitian yang akan penjenengan teliti. Jadi akan lebih baik kalau penjenengan itu meneliti itu membaca jurnal dulu, jurnal pendidikan, kemudian mungkin skripsi bisa, atau tesis atau disertasi yang membahas tentang masalah itu. Misalkan ada jurnal tentang problem based learning, di situ penjenengan baca, nanti baru dikait-kaitkan dengan penelitian yang penjenengan buat. Dari berbagai masalah yang telah diuraikan di atas, pilih salah satu atau 2 masalah yang dianggap penting untuk dipecahkan, untuk diberikan solusinya. Misalkan tadi masalahnya kurang kreatif, kurang mandiri, kurang motivasi, dan lain sebagainya. Pilih misalnya kurang kreatif, diambil. Terus tadi prestasinya di bawah KKM, dan lain sebagainya kita ambil. Terus pentingnya masalah itu diliti. Jadi yang diambil itu masalah itu penting untuk diteliti. Kalau begitu latar belakang itu bagaimana intinya Bapak Ibu? Intinya latar belakang itu terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini perlu jangan garis bawahi bahwa di dalam latar belakang itu yang perlu ditulis adalah terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya siswa KKM semua, tapi yang KKM hanya 10. Harapannya siswa itu kreatif, tapi tidak kreatif. Harapannya siswa itu mempunyai karakter mandiri, tidak tadi kurang mandiri, dan sebagainya. Jadi intinya terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu yang ditulis di latar belakang masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sebagai contoh ini. 33 siswa dari 14 anak yang tidak mencapai nilai KBM, dengan kata lain 42% belum tuntas. Jadi dari 33 siswa ada 14 yang tidak tuntas ini, atau sekitar 42% ini bisa dijadikan menjadi latar belakang masalah. Atau rendahnya hasil belajar, rendahnya hasil belajar atau prestasi belajar,
pembelajaran prakarya dan kewirausahaan belum menyenangkan, belum menarik, belum menantang, dan lain sebagainya. Atau rendahnya kemandirian siswa. Jadi ini kan ada kesenjangan Bapak Ibu. Kudune harusnya 33 ini KBM ternyata baru 14. Harusnya prestasinya tinggi tapi belum tinggi. Harusnya kemandiriannya tinggi ternyata kemandiriannya rendah. Jadi di situ ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah? Mengidentifikasi masalah. Pertanyaan sederhana untuk mengidentifikasi masalah adalah begini Bapak Ibu, yang bisa menjawab penjenengan, karena penjenengan yang ngasto di kelas itu. Ini kalimat bantuan untuk bisa menjawab identifikasi masalah ini. Apa yang sedang terjadi di kelas? Penjenengan ngasto di kelas, katakanlah kelas 10. Yang terjadi itu banyak di situ. Oh, tidak KKM, oh diajar rame terus, banyak yang tidak mengerjakan PR, siswa kurang motivasi, siswa kurang mandiri, siswa tidak kreatif, dan sebagainya. Yang perso penjenengan diidentifikasi. Kemudian masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian ini? Oh, siswa tidak kreatif menyebabkan setiap diberi tugas yo diam saja, nggak ada yang mengerjakan. Oh, siswa tidak mandiri, setiap diberi pekerjaan tidak mengerjakan, harus dibimbing terus. Oh, siswa tidak termotivasi, berarti diberi pelajaran ya hanya lihat saja, dia tidak punya motivasi untuk bisa dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang lain mungkin yang bisa membantu Bapak Ibu, apa pengaruh tersebut bagi kelas saya? Oh, siswa itu kalau semua tidak KKM pengaruhnya bagaimana? Penjenengan yang bisa menjawab. Oh, siswa ini tidak bisa kreatif. Apa itu pengaruhnya dalam kelas itu bagaimana? Menyebabkan kan penjenengan ngasih tugas tidak bisa dikerjakan. Tidak mandiri ya tidak ada yang mengerjakan dan sebagainya. Kemudian berikutnya, apa yang akan terjadi jika masa tersebut saya biarkan? Misalkan di kelas itu tidak banyak yang KKM, tidak banyak yang kreatif, tidak banyak yang mandiri. Apa yang terjadi? Mungkin di kelas itu ruyam, Bapak Ibu, ruyam, gimana ya, pokoknya ngurunya gubrah gitu ya. Di situ tidak ada perbaikan. Lah, dari situ penjenengan harus diatasi masalahnya, harus diatasi. Kemudian timbul pertanyaan pada diri jenengan, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Siswa kurang kreatif, kurang mandiri, prestasinya di bawah KKM, penjenengan harus bisa mengatasi, jangan dibiarkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini pertanyaan yang membantu untuk mengidentifikasi masalah. Misalkan begini, identifikasi masalah. Kemandirian belajar siswa dalam pembelajaran masih rendah. Misalkan di kelas Bapak Ibu setelah diidentifikasi begitu. Prestasinya juga masih rendah. Maka penjenengan, oh harus saya kasih treatment tertentu, harus saya kasih tindakan tertentu. Mungkin saya mengajarnya monoton, mungkin saya hanya hanya ceramah terus, tidak menarik bagi siswa dan lain sebagainya. Oh, kalau begitu coba kita sudah baca-baca jurnal, oh ternyata dengan problem based tadi bisa meningkatkan kemandirian, bisa meningkatkan prestasi. Nah, kemudian penjenengan kasih treatment, penjenengan kasih tindakan dengan penggunaan pendekatan belajar problem based learning sebagai alternatif dapat meningkatkan kemandirian dan prestasi siswa. Mudah bukan Bapak Ibu mengidentifikasi masalah? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian kita menganalisis masalah. Ada beberapa pertanyaan pemandu yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengatasi masalah. Untuk menganalisis masalah. Apakah masalah tersebut disebabkan oleh media pembelajaran yang kurang tepat? Berarti nanti penelitian Bapak Ibu tentang media, penggunaan media yang tidak tepat. Apakah bahan pembelajaran yang dipilih tidak sesuai dengan minat siswa? Berarti Bapak Ibu keliru, kurang tepat. Gitu. Apakah metode yang digunakan dalam pelajaran tidak menarik? Mungkin metodenya Bapak Ibu hanya ceramah saja atau resitasi atau penugasan, terus tidak menarik bagi siswa. Oh, sekarang kita buat yang menarik, yang menantang. Mungkin menggunakan project based learning, disuruh membuat sesuatu. Gitu. Apa model pembelajaran yang digunakan juga tidak tepat.
Apa interaksi kelas kurang menyenangkan? Nah, interaksi kelas kurang menyenangkan. Apakah guru kurang memberikan Suara hilang, Pak. Halo, Halo, Bapak? Siano. Ya, Oke. ini putus. Oke. Nggih. Oke, ya Katanya silakan, Pak. tidak stabil. Kita lanjutkan, Pak, nggih. Ya, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian pertanyaan pemandu yang lain untuk mengatasi masalah. Apakah guru hanya menggunakan materi pembelajaran yang ada dalam buku paket, jadi materinya tidak menarik, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kalimat pemandu dalam Bapak dan Ibu mengatasi masalah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih bisa mendengar saya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Kita lanjutkan setelah kita tadi menganalisis masalah, kemudian kita analisis masalah. Dari sini tadi, dari kalimat apa itu pertanyaan pemandu tadi, penjelasan bisa menganalisis masalah. Oh, ternyata analisis masalahnya kemandirian belajar siswa masih rendah. Kemudian, oh ternyata prestasi belajar juga masih rendah. Nah, intinya apa? Oh ternyata saya ini belum menggunakan strategi belajar yang menarik untuk meningkatkan prestasi dan kemandirian siswa. Penyandang baru metani dirinya, kok kemandiriannya rendah, kok prestasi siswa yang rendah. Oh mungkin saya ini yang tidak bisa mengajar atau metode saya salah dan sebagainya. Maka penyandang harus bisa merumuskan, oh ternyata saya belum menggunakan strategi pembelajaran yang benar untuk meningkatkan kemandirian dan sebagainya. Maka saya perlu menggunakan strategi dan metode yang benar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian dari analisis masalah tadi timbul masalah, perlu dipecahkan. Pertanyaan pemandu dalam memecahkan masalah adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Apakah siswa telah menguasai kompetensi dasar yang diajarkan? Jadi penjelasan mengajarkan misalkan membuat transformator. Prestasinya rendah, KKM-nya di bawah KKM. Ada pertanyaan, apakah siswa menguasai kompetensi dasar yang diajar kompetensi yang kita ajarkan? Itu jangan-jangan belum kompeten anak itu, masih di bawah. Apakah siswa telah menguasai keterampilan yang telah diharapkan dalam pembelajaran? Kemudian pertanyaan yang lain, apakah siswa telah memahami materi yang diajarkan? Jangan-jangan kita mengajarkan itu siswa tidak menguasai kompetensi, tidak menguasai keterampilan yang kita harapkan, tidak menguasai materi yang kita ajarkan. Nah, itu perlu pengkajian. Apakah tugas-tugas yang diberikan guru dapat dikerjakan dengan baik? Jangan-jangan tugas yang penjang berikan hanya dilihat saja, hanya dibulak-balik saja. Apakah siswa aktif dalam pembelajaran dan lain sebagainya? Setelah itu akan timbul pemecahan masalah dari berbagai masalah tadi. Kurang KKM, kurang motivasi. Oh, kalau begitu kita gunakan pemecah masalah dengan pendekatan misalkan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Tadi baru mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah. Lalu bagaimana merumuskan masalah? Bapak dan Ibu yang saya hormati, merumuskan masalah itu juga banyak caranya. Caranya berupa kalimat naratif, baik berupa pertanyaan maupun pernyataan. Pertanyaan maupun pernyataan. Kemudian rumus masalah juga bisa menampakkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang diterapkan untuk memecahan masalah sejalan dengan judul. Jadi kita merumuskan masalah harus menampakkan masalah yang akan diteliti dan tindakan yang akan kita teliti. Kemudian judul penelitian yang diangkat berasal dari rumusan masalah yang ada di sini. Judulnya dari rumusan masalah tadi dibuat judul tadi di atas. Kemudian jumlah masalah yang diteliti boleh sebanyak 1 atau 2 rumusan masalah. Atau lebih juga bisa. Tetapi jangan memecahkan masalah yang banyak dalam suatu PTK. Jadi dalam suatu PTK itu yang dipecahkan 1
satu atau dua saja, misalkan prestasi dan karakter dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau penjenengan nanti membuat penelitian banyak masalah, misalnya sampai 3 gitu, akan lebih baik masalah itu disimpan Bapak Ibu, disimpan digunakan untuk PTK yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, contoh masalah begini. Apakah penggunaan metode pembelajaran peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 di MAN Wates 1 pada materi biologi ini berupa kalimat tanya? Pada umumnya berupa kalimat tanya, pernyataan atau pertanyaan. Bagaimana implementasi metode pengamatan lapangan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak kelas 10B di MAN 1 Wates? Apakah penerapan metode PBL untuk meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa dan mata pelajaran PKWU? Jadi ini berupa pertanyaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah tadi identifikasi masalah sudah, merumuskan masalah sudah, yang pertama tadi latar belakang sudah, lalu bagaimana kita membuat tujuan penelitian? Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk bukan kalimat tanya. Beri sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus permasalahan yang telah dirumuskan. Rumusan tujuan harus sejalan dengan rumusan masalah dan judul penelitian. Jadi tujuan ini intinya dari masalah tadi kita selesaikan di tujuan ini. Contohnya begini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran peta konsep dapat meningkatkan. Ini berkaitan yang Bapak Ibu dari atas tadi ya, berkaitan. Kemudian tujuannya misalkan yang kedua, mengetahui apakah implementasi metode pengamatan lapangan dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak kelas 10B. Untuk mengetahui apakah penerapan metode PBL dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar. Jadi tujuan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang di atas tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita tahu bagaimana membuat tujuan, pada bagian ini peneliti memberikan gambaran yang jelas dan realistis mengenai kegunaan atau manfaat hasil penelitian. Manfaat bagi penjenengan apa, manfaat bagi sekolah apa, manfaat bagi siswa apa. Kemudian manfaat yang diuraikan dapat dikaitkan dengan peneliti, penjenengan yang meneliti, guru secara umum, atau siswa atau sekolah, atau pengambil keputusan atau kebijakan di dalam sekolah tersebut. Jadi memberikan gambaran intinya untuk perbaikan yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, contoh manfaat penelitian ini bagi siswa dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran PKWU. Atau dapat meningkatkan prestasi siswa pada mata pelajaran PKWU ini bagi siswa. Kemudian bagi guru dapat menyajikan materi pembelajaran yang berorientasi pada proyek. Dapat mengembangkan aktivitas guru dalam menciptakan strategi pembelajaran metode problem learning. Kalau kemarin menggunakan PBL, terus besok kita berorientasi pada project based learning, besoknya ganti orientasi pada inquiry dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari apa yang saya katakan tadi, yang saya paparkan di atas, bahwa di dalam bab 1 itu, penjenengan nanti harus membuat seperti ini, latar belakang masalah, tadi sudah saya jelaskan, di situ membuat latar belakang masalah itu, ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan, disajikan dalam bentuk tabel atau persentase. Mengidentifikasi masalah ini, masalah yang ada di kelas, apa itu diidentifikasi, diambil 2 atau 3, 1 atau 2 atau 2 atau 3 saja, tidak usah banyak-banyak, lebihnya nanti untuk PTK yang datang. Dari sudah teridentifikasi, kemudian analisis kenapa kok bisa begitu, gitu dianalisis. Kemudian dari analisis tadi dibuat pemecahan, oh ternyata metode yang saya gunakan tidak tepat, harus saya pecahkan dengan metode yang lain. Kemudian dibuat rumusan masalah. Rumus masalah, dibuat tujuan penelitian, yang terakhir dibuat manfaat penelitian. Itu Bapak Ibu. Begitu
Begitu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, analis masalah, pemecahan masalah. Nanti akan saya kirim contohnya Bapak Ibu, tidak hanya PowerPoint ini, kita kasih contohnya, oh latar belakang masalah itu ini. Itu baru penjenengan tak aturi membuat, nanti di rumah membuat urutannya seperti ini, latar belakang, identifikasi, analisis, pemecahan, rumusan, dan sebagainya. Sementara itu Bapak Ibu hanya 40 menit persis, nanti bisa diskusi. Ngaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Siono. Berikutnya kita masuki sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu guru yang mau bertanya mengenai pemaparan dari Pak Siono tadi terkait latar belakang, identifikasi masalah, analisis masalah, pemecahan masalah, dan hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam bab 1. Monggo kami persilakan. Mungkin untuk penanya di termin yang pertama, 2 penanya dulu, biar nanti untuk memudahkan diskusi. Monggo kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu, 2 penanya terlebih dahulu, saya persilakan. Nama dan juga asal instansi. Monggo. Oke, monggo. Ada yang mic-nya bermasalah secara teknis atau bagaimana? Bisa Dibuka chat. dulu mic-nya. Silakan berbicara. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau. Nama Bu, nama dan instansi. Solihatun dari MTS Negeri 1 Demak. Maaf, bisa diulangi Bu, suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke, putus-putus. Saya mau tanya. Halo? Oke. Rumusan masalah, tentang rumusan masalah, Pak. Apakah boleh masalah ya? Iya. Bolehkah menggunakan kalimat apa atau bagaimana, atau mungkin ada kata-kata tanya khusus yang bisa digunakan untuk menyampaikan rumusan masalah tersebut? Apakah ditentukan kalimat kata tanyanya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu. Penanya berikutnya. Monggo Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Halo, saya Pak. Halo. Oke. Monggo Bu. Ya, saya Bu Marfuah dari MTS 5 Sragen. MTS 5 Sragen, nggih. Monggo. MTS 5 Sragen. Saya mengalami permasalahan kalau pada itu Pak, pembuatan latar belakang masalah memang itu adalah hal yang sangat sulit bagi saya. Jadi yang akan saya tanyakan itu bagaimana unsur-unsur apa saja Pak yang harus saya paparkan dalam latar belakang masalah supaya latar belakang masalah yang saya tulis itu langsung pada permasalahan yang akan saya angkat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marfuah. Cukup 2 penanya pertama dulu.
mengenai keyword atau kata kunci dalam rumusan masalah itu sebaiknya bagaimana. Kemudian yang kedua, dari nomor 2 bertanya mengenai latar belakang masalah. Bagaimana secara spesifik kita bisa menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan kita kaji. Karena dikhawatirkan kalau mungkin terlalu melebar, malah kita tidak membahas latar belakang masalah, malah terlalu mengambang. Bagaimana untuk mengerucutkan latar belakang masalah itu seperti apa? Monggo untuk Pak Siono, kurang lebih seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih Ibu yang tanya tadi dari MTS mana tadi tentang rumusan masalah. Tadi sudah saya tampilkan di caption Bapak Ibu. Nanti bisa dibersani di caption tadi bahwa rumusan masalah itu berawal dari identifikasi masalah. Jadi misalkan begini Bapak Ibu. Identifikasi masalah setelah penjelasan mengidentifikasi di kelas itu yang terjadi adalah kreativitas belajarnya rendah, misalkan begitu. Kemudian prestasi belajarnya juga rendah. Itu identifikasi masalah. Maka di rumusan masalah nanti penjenengan tinggal menulis begini, dari apa itu kreativitas yang rendah dan prestasi yang rendah itu akan penjenengan kasih apa itu treatment atau tindakan apa gitu. Jadi nanti penjenengan tinggal membuat berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apakah dengan metode, misalkan Ibu tadi project based learning, apakah dengan metode project based learning dapat meningkatkan kreativitas siswa pada pelajaran PKWU gitu. Jadi dari apa itu identifikasi masalah tadi, Ibu akan mengasih tindakan apa di rumusan masalah begitu. Kemudian yang kedua tadi tentang prestasi, maka di rumusan masalah yang kedua dibuat kalimat lagi, apakah dengan metode problem based learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKWU. Jadi di rumusan masalah itu ada unsur tindakan penjenengan dan tujuannya untuk apa. Tadi kan tujuannya dua, yang pertama untuk memecahkan kreativitas, yang pertama untuk memecahkan kreativitas, yang kedua untuk memecahkan apa itu prestasi belajar. Jadi untuk membahas rumusan masalah ini sebenarnya berkaitan dengan identifikasi masalah. Penjenengan mengidentifikasi masalah, misalkan identifikasi masalah tidak kreativitas, misalkan mandiri. Kemandirian siswa di kelas itu rendah, prestasinya rendah. Maka penjenengan menggunakan pendekatan apa? Misalnya pendekatan inquiry, maka dibuat rumusan masalah. Rumusan masalahnya dengan metode inquiry ini, dengan metode inquiry dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa pada pelajaran apa, misalkan gitu. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya, apakah dengan metode inquiry dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran apa sesuai dengan pelajaran yang Bapak Ibu. Mudah bukan Bapak Ibu? Jadi tinggal identifikasi masalah apa, kemudian penjenengan ngasih treatment apa. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, latar belakang masalah. Tadi sudah saya jelaskan, di latar belakang masalah itu pokok-pokok yang ditulis intinya ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan Bapak Ibu. Tentunya nanti di alinea pertama dikasih apa ya, pembicaraan yang umum. Misalkan kita mau membahas tentang prestasi dan kreativitas, ya tentang cerita-cerita dulu tentang kreativitas itu apa, prestasi apa gitu. Terus baru di alinea kedua penjelasan jelaskan kegiatan di kelas yang penjelasan ajar itu terjadi masalah. Masalahnya tentang kreativitas belajar dan prestasi belajar. Kemudian di alinea 3 dijelaskan, misalkan siswa kelas 10 IPS 1, nah ini MTS ya, kelas 9 misalkan 30 siswa hanya
Dari 30 siswa hanya 4 orang yang berani menjawab, misalkan gitu. Atau 30 siswa, dari 30 siswa hanya 5 orang yang mempunyai nilai KKN dan sebagainya. Kalau yang karakternya misalkan dari 30 siswa orang yang mandiri atau yang mengerjakan PR baru 5 orang, artinya dan tidak karakternya tidak mandiri. Jadi ditampilkan tabel-tabel bisa, persentase bisa. Intinya Bapak Ibu membuat latar belakang itu dari identifikasi masalah tadi buat latar belakang, ada kesenjangan yang penjenengan harapkan dan kenyataan. Harapannya semua tuntas tetapi tidak tuntas. Terus nanti di apa itu di alinea terakhir, di paragraf yang terakhir baru penjenengan jelaskan. Dengan metode ini diharapkan siswa bisa apa itu bisa mencapai prestasi tertentu dan bisa mencapai karakter tertentu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Monggo dilanjut. Oke, matur nuwun Pak Siono. Untuk ibu-ibu penanya tadi mungkin sudah jelas pemaparan dari Pak Siono, atau ada yang mau dikritik lagi? Lagi Ibu Markuah sama Ibu siapa? Monggo Bu. Sudah jelas nggih. Oke, jika dirasa jelas kita buka termin berikutnya. Termin kedua untuk 2 penanya lagi. Saya silakan masuk. Mungkin mic-nya bisa di-unmute dulu terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, saya persilakan memperkenalkan nama dan instansi. Oke, terima kasih. Monggo. Halo, ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan, Bapak Ibu. Halo. Ada Ada yang mau bertanya lagi? Monggo, monggo. Barangkali perlu ice breaking dulu nih Pak Adi. Oh iya, bisa Pak. Monggo Pak ya, kalau mau memberikan ice breaking ya. Oh iya Pak Budi. Refreshing. Gimana Pak? Ini mungkin perlu dikasih ice breaking dulu ini. Mungkin kami kasih kuis yang Oke, monggo. Gitu. Oke, monggo. Oke, Bapak Ibu, ini biar lebih bersemangat, mungkin ini kita coba main-main dulu. Silahkan diperhatikan di di laptop atau di gadgetnya, di gawainya. Itu nanti akan kami sampaikan sebuah link namanya Quizzes. Ya, mungkin sudah pernah dengar Bapak Ibu, nanti kita coba ini. Dan juga nanti linknya akan kita sampaikan juga di grup Telegram. Nah, nanti Bapak Ibu silakan klik aja, kemudian nanti dimasukkan namanya, kemudian nanti main begitu. Nah, sebelumnya saya screen share dulu, nanti silakan Bapak Ibu konsentrasi di HP atau di laptopnya. Nah, bagi nanti yang di HP barangkali akan tertutup dengan game itu, tapi tidak apa-apa, nanti tinggal dibuka lagi di setup dari atas ke bawah begitu. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Nah, silakan diperhatikan di media chat
sebelah kanan ya. Nah itu sudah ada kami linknya, sudah kami kami buka. Silakan Bapak Ibu klik linknya dan pastikan koneksi internetnya lancar ya Bapak Ibu. Saya screen share ya. Saya share dulu. Silakan Bapak Ibu untuk masukkan. Nah ini Bu Fitri Aryani sudah masuk. Bu Kalimah. Ini hanya pertanyaan main-main saja ya Bapak Ibu. Moga yang lain ditunggu. Pak Edi juga bisa ikut Pak Edi. Persilahkan. Ya, udah 1, 2, 3, 4. Ini dari berapa? 40 Pak Siono. Ya. 6, 7. Moga silahkan. Masih kita tunggu. Kita mulai berapa? 10 kita mulai ya, biar enggak terlalu lama. Nanti yang lain bisa menyusul Bapak Ibu. 8, 9, 1 lagi nanti kita mulai dan nanti Bapak Ibu yang lain bisa menyusul. Ya, 10 kita mulai ya. Pak Edi mau ikut enggak ini? Ya, Pak Edi mau ikut? Oh, enggak ikut. Oke, kita mulai ya, nanti Bapak Ibu bisa menyusul dengan link yang ada seperti itu. Kita mulai. Silakan Bapak Ibu, udah silakan untuk mengisikan. Nanti ada hadiahnya enggak di Pak Edi? Ayo silakan, sudah kejar-kejaran ini. Iseng-iseng berhadiah. Bapak Ibu yang lain boleh menyusul. Ada yang nggak usah serius-serius ya Bu, Bapak Ibu. Saya lihat serius sekali nih Bapak Ibu. Bu Kalimah menduduki, wah di salib sama Bu Ida. Masih Bu Kalimah, kejar-kejaran ya Bu Ida sama Bu Kalimah. Suaranya bunyi enggak Pak Edi? Suaranya bunyi enggak? Bunyi? Bunyi. Oh ya.
Ya, kita tunggu selesai 5 orang selesai kita. Ada 10 besar selesai ya. Ya pesertanya ada 20. Serius sekali. Mau jadi ice breaking mah jadi serius banget. Selesai. Oh ini macet koneksinya barangkali. Oke, saya kira kita cukupkan, kita akhiri game ya. Siapa yang menempati ini, kita akhiri gamenya. Ya. Ya, diraih oleh Bu Kalimah dan diikuti Bu Nihlatul Laili dan Bu Solikatun. Selamat. Nah, terima kasih. Saya kira ini hanya untuk main-main saja biar menyegarkan suasana. Kami persilahkan untuk Pak Edi kembali untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Untuk Bapak Ibu Guru yang mau bertanya lagi, kita kembali ke sesi tanya jawab diskusi. Saya persilakan dua penanya bisa bertanya mengenai pemaparan dari Pak Siono tadi terkait bab 1 dalam PPK, penelitian tindakan jelas. Monggo, saya persilakan. Bapak moderator boleh bertanya lagi enggak, Pak? Oke, monggo Bu, monggo. Ya, tadi sudah tanya soalnya di sesi pertama. Oke, buatan apa-apa. Silakan Bu, sambil menunggu yang lainnya. Oke, saya dari Bu Marfuah dari MTS 5 lagi. Untuk dalam penulisan perumusan masalah, itu kan tentunya berupa pertanyaan ya Pak. Apakah kata tanyanya itu selain menggunakan bagaimana, itu boleh tidak Pak? Misalnya apakah atau yang lainnya. Atau mungkin ada alternatif yang lain penggunaan kata tanyanya. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Siono bisa langsung menanggapi saja. Oke. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi prinsipnya tidak masalah Bu, tapi kan harus disesuaikan dengan apa itu disesuaikan dengan tadi. Jadi intinya rumusan masalah itu bisa kalimat naratif, bisa pertanyaan maupun pernyataan, tidak harus pertanyaan, pernyataan juga bisa. Di situ harus ada unsur masalah apa yang akan diteliti harus ada. Kemudian tindakan apa juga harus ada di situ. Terus rumusan masalah itu tidak perlu banyak Pak Ibu, 2 saja, jadi tidak perlu banyak-banyak. Ngoten mawon Ibu, bisa Bu? Bisa kalimat pertanyaan, bisa kalimat naratif. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Atau sudah jelas mungkin ya pemaparan dari Pak Siono.
Nah, secara sistematika jelas. Pak, saya mau tanya. Oh iya, monggo. Nama Bu, nama dan instansi. Oh ya, nama saya Fatmatul Farida, saya dari MIS di Magelang. Oke, monggo. Saya mau tanya tentang judul, Pak. Oke. Ya, ini pembelajaran kan sekarang sedang tidak kondusif ya, Pak, melalui daring lah. Apa bisa ini untuk PTK, Pak? Misalnya saya ambil judul seperti ini, pendidikan karakter melalui pembelajaran daring di masa pandemi, misalnya seperti itu. Apa itu boleh, Pak, judul seperti itu? Masuk PTK enggak itu? Sudah, Ibu? Sudah. Tak jawab langsung Pak Moderator, nggih. Monggo. Ibu, jadi penjenengan nanti kalau membaca judul itu harus diawali dengan kalimat pemandu tadi, kata pandu. Nanti biar bingung kok nek tidak masuk kriteria kuwi ketoke ya ora pas gitu. Jadi kalimat pandunya tadi kan apa? Yang pertama apa, kemudian yang kedua tindakan, kemudian siapa. Gitu ya. Apa yang akan saya tingkatkan. Nah, penjenengan PTK itu harus ada unsur peningkatan loh, Ibu. Bisa karakter, bisa prestasi. Misalkan tadi Ibu apa itu pendidikan karakter? Misalnya apa yang akan saya tingkatkan? Misalkan motivasi, mungkin prestasi atau mungkin kreativitas dan sebagainya, nggih. Setelah itu tindakan apa yang akan saya berikan? Oh, ternyata tindakannya menggunakan metode ini atau menggunakan media ini atau apa begitu. Terus siapa yang akan saya tingkatkan? Misalkan kelas 10 IPA 1 atau kelas 9 dan sebagainya. Jadi kalimat panduannya gampang, Bu. Apa yang akan saya tingkatkan, menggunakan tindakan apa dan siapa, ngaten nggih. Jadi di dalam PTK harus ada unsur diberi tindakan berubah, diberikan tindakan berubah, yang berubah bisa prestasi, bisa karakter. Ngaten Ibu. Jadi begini saja, penjenengan coba tak aturi membuat judul semua, membuat judul. Kalimatnya panduannya gampang, misalnya apa yang akan saya tingkatkan, katakanlah prestasi, misalkan gitu. Tindakan apa? Misalkan tindakannya penjenengan di RPP kan ada ibu-ibu di situ kan nulis RPP menggunakan metode apa itu di situ lihat. Kemudian siapa yang akan saya tingkatkan, penjenengan kan lihat ngasto di kelas berapa. Monggo tak aturi membuat judul dengan panduan apa, tindakan apa, siapa yang akan ditingkatkan. Ngaten Ibu, matur nuwun. Ya. Terima kasih. Maaf Pak Budi. Kameranya mungkin agar diturunkan dikit biar bisa menatap wajah Pak Budi. Mohon maaf. Sudah ya Pak. Monggo Pak Edi dilanjut. Ya tak jejeke Pak. Nah, iya, Pak. Ya mantap. Ya, ada lagi yang mau bertanya, saya persilakan. Atau sudah jelas nih pemaparan dari Pak Siono Budi nih. Kalau menurut saya sudah sangat jelas, gamblang, dan mudah dimengerti. Mungkin yang sulit adalah prakteknya. Mungkin dari Pak Siono Budi bisa memberikan semacam tugas untuk praktek bab 1 semisal gitu. Oke, begini saja Bapak Ibu. Penjenengan sekarang coba membuat judul dulu, nanti judul itu dikirim di WA, nanti baru saya komentari, nanti tak betulkan. Tapi tidak sekarang ya mungkin ya Pak ya, sambil jalan nggih. Sambil jalan penjenengan buat judul dulu dengan pedoman apa, tindakan, dan siapa tadi, buat judul. Tentunya penjenengan mersani RPP, nek enggak mersani RPP kan jenengan enggak kelabaan nanti kayak judul ini RPP ku ngene. Jadi PTK itu harus urut di RPP, nanti kalau di
dilihat ya connect gitu antara RPP dan apa yang dilakukan. Nanti buat itu setelah oke, judul oke, maju membuat latar belakang. Latar belakang itu ada kesenjangan tadi di kelas penjenengan ada kesenjangan apa, baru ke rumusan dan sebagainya sampai tujuan. Ngaten Bapak Ibu? Ya Pak, mau tanya Pak. Halo. Nggih. Nggih, monggo. Dengan Ibu. Saya 25 ini pemenang kuis tadi Pak. Monggo Bu. Kenal kasih. Ya, Selamat Anda beruntung menang kuis. MTS Negeri 2 Magelang. Mau tanya ini rencana membuat PTK. Judul saya tingkatan kemampuan menulis siswa kelas 7F MTS Negeri 2 Magelang pada teks diskusi dengan metode gambar. Bisa diulang di awal tadi agak putus-putus. Bisa diulang. Oh iya Pak. Peningkatan kemampuan menulis teks deskripsi siswa kelas 7F MTS Negeri 2 Magelang dengan metode gambar. Atau bisa diketik di chat, itu bisa. Oh iya Pak, saya ketik di chat aja ya. Ya. Atau tinggal kopas. Nggih, ditulis di chat aja, Bu. Saya mungkin jadi ingin bertanya Pak Syarul Budi ini, apakah misalnya tentang apa, siapa, di mana itu bisa dibolak-balik Pak, atau sudah urutannya seperti itu? Oh, bisa dibolak-balik. Itu hanya kalimat panduan saja. Oh, gitu. Ya. Panduan gitu. Tidak bisa diketik ini catnya Pak. Gimana Ibu? Tingkatan apa tadi Bu? Tingkatan kemampuan menulis teks deskripsi Siswa menggunakan metode gambar pada siswa kelas 7F MTS Negeri 2 Magelang. Tingkatan kemampuan menulis teks deskripsi menggunakan metode gambar pada siswa 7F MTS Negeri 2 Magelang. Itu gitu. Iya, Pak. Oke, saya gantikan. Nah, minggu. Ya toh, nih sudah saya bantu menuliskan peningkatan kemampuan menulis teks deskripsi pada siswa 7F MTS Negeri 2 Magelang dengan menggunakan metode gambar. Oke, saya jawab nggih Bapak Ibu nggih. Kita bahas nggih. Oke, monggo Pak. Yang penjenengan tulis itu penjenengan sudah ngaco ini nampaknya. Apa yang mau ditingkatkan? Yang mau ditingkatkan kemampuan menulis. Oke, ini dah
Apa yang mau ditingkatkan? Yang ditingkatkan kemampuan menulis. Bisa Ibu? Kemudian tindakan apa? Tindakan yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis ini dengan metode gambar enggak ada Ibu, adanya media gambar. Oh ya, media gambar. Ya, Oke. Jadi cakupan PTK itu kan bisa gurunya, bisa medianya, bisa metodenya kemarin sudah saya aturkan, nggih. Bukan metode nggih, Bu, nggih. Jadi media gambar, nggih. Metode ganti media. Ini media gambar. Terus tadi sudah dua itu apa tindakan siapa yang akan ditingkatkan di kelas 7F itu sudah memenuhi unsur ini Bu, apa yang akan ditingkatkan, tindakan apa yang dilakukan, siapa sudah memenuhi unsur. Nah, monggo Ibu, tapi kalau apa itu kemampuan menulis mengukurnya bagaimana Ibu? Dengan kemampuan menulis atau mungkin peningkatan. Ini prinsipnya udah betul. Tapi Ibu ngukur kemampuan menulis bagaimana Ibu? Indikatornya. Indikatornya mampu bagaimana? Saya Ibu. Belum menemukan Pak. Nah, itu kan masih terlalu deskriptif yang sulit dijawab, ngerti gitu? Jadi mungkin begini saja upaya peningkatan menulis, jangan menulis puisi gitu aja. Jadi menulis puisi itu hubungannya kan bisa dan tidak bisa. Di situ nanti menulis puisi itu kriterianya ABCDE, ngerti nggih Bu nggih? Misalkan begitu dengan menggunakan media gambar atau media apa gitu. Ngerti Ibu? Ngerti nggih? Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemampuan ini ngukurnya bagaimana, kan sulit kemampuan. Berarti penting untuk kita mengetahui indikator apa yang mau kita tingkatkan ya Pak. Jadi nggak bisa sembarang kita ngasih judul peningkatan apa, tetapi ternyata kita sendiri indikatornya nggak tahu. Nggak tahu, nggih. Kalau prestasi kan jelas Ibu. Prestasi itu kan iso karo ra iso gitu kan, nilainya baik dan tidak baik ya prestasi, gitu Pak. Tinggal penjenengan membuat ini, mungkin Ibu bisa upaya meningkatkan prestasi itu bisa dengan media gambar tadi bisa, misalkan begitu. Halo, ya, monggo. Untuk indikator itu apakah nantinya ada teori sendiri Pak yang akan dipaparkan atau tidak? Oh, insya Allah ada Pak, ada. Nanti di bab 3 Pak. Ini nanti kan ada hubungannya dengan kita membuat judulnya ternyata. Ya, misalnya orang dikatakan kreatif itu indikatornya kan harus bla bla bla. Orang disiplin itu indikatornya kan bla 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 gitu. Orang tertib itu indikatornya ya AAA gitu Pak. Jadi harus tahu indikatornya tertib, disiplin, kreatif, mandiri kan harus tahu. Oh iya. Siswa dikatakan mandiri itu yang bagaimana kan? Penjenengan menilai kan di situ nanti membuat indikator toh Bapak. Misalkan di RPP itu kan misalkan apa itu karakter yang ingin saya nilai, misalkan disiplin. Oh, disiplin tuh mengumpul tugas tepat waktu, misalkan tidak pernah telat, misalnya dan sebagainya. Oke, matur nuwun. Ya Pak, terima kasih untuk pemaparan dan penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Halimah. Ada lagi yang mungkin sudah menemukan judul, mungkin bisa kita kritisi bersama. Ini waktu sampai jam berapa ya ini Pak Yazid? Jam 12 kalau jadwalnya. Sudah. Ya, menyesuaikan jadwal zuhur. Monggo mungkin yang mau mengusulkan atau mengkritisi nanti kita mengajukan judul kita kritisi bersama seperti Bu Halimah tadi, monggo Bapak Ibu.
Monggo, ada lagi yang mau mengajukan judul untuk sama-sama kita kritisi, kita pelajari. Oh, poinnya di sini, poinnya di sini. Monggo Bapak Ibu guru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau mengkritisi judulnya Bu Halimah, Bapak. Mungkin bisa ditambahi penentuan waktunya kapan. Penelitian itu dilakukan pada semester sekian, tahun pelajaran sekian. Ya, halo. Oke. Jadi judulnya Bu Halimah mungkin juga ada penegasan kapan dilakukannya penelitian. Oh, ada penegasan kapan untuk waktunya gitu. Waktunya itu kan belum Bapak ya. Oh, okay. Ada kelasnya siswa kelas berapa, terus mungkin ditambahi semester sekian, tahun pelajaran sekian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa tadi, maaf? Dari Ibu Solehatun, MTS Negeri 1 Demak. Oh, nggih. Solehatun dari MTS Negeri 1 Demak. Nggih, niku dari Ibu Solehatun menambahkan bahwasanya diperkuat penegasan kapan dan waktunya di judul. Wonten niku. Bagaimana Pak Siono Budi, apakah tidak kepanjangan nanti judulnya atau bagaimana nanti? Jika ada penambahan penegasan waktu atau kapan? Begini Bapak Ibu, prinsipnya itu hanya tambahan saja, tapi penegasan bagus. Setiap saya meliti mesti tak kasih gitu. Saya juga gitu. Misalnya semester 1 tahun ini, saya begitu juga. Itu maksudnya bahwa penelitian kita itu kan tidak bisa digeneralisasi. Jadi bisanya pas semester itu, tahun itu. Akan lebih baik. Syukur di situ ada kompetensi juga baik. Ada pelajarannya juga baik. Ini yang penting kan intinya yang mau ditingkatkan kemampuan menulis puisi dan kemampuan menulis puisi dengan media gambar, intinya kan itu. Ini kalau yang lain itu hanya naratif saja. Nggih, matur nuwun. Nggih. Lebih baik nggih. Nggih. Terima kasih Pak. Kemudian ini ada usulan judul dari Pak Sigit Mahendra. Judulnya modifikasi pembelajaran praktek bola voli dengan menggunakan latihan passing bawah di kelas 10 MIPA 1 semester Gasal MAN 1 Bantul tahun pelajaran 2020-2021. Mungkin Pak Siono Budi bisa langsung saja mengkritisi. Saya persilakan. Bapak dan Ibu saya hormati, sudah ada unsur niki dereng Bapak Ibu. Apa yang mau ditingkatkan, tindakan apa yang digunakan, siapa yang ditingkatkan. Jadi unsurnya kan itu tadi, apa tindakan. Ini yang mau ditingkatkan ya sudah ada, gitu. Kemudian menggunakan apa? Latihan passing, apa yang mau ditingkatkan? Mungkin apa ya? Kalau olahraga itu ditingkatkan apanya? Mungkin kemampuan nyemes atau bagaimana. Intinya harus ada begini Bapak Ibu. Kali ini kan masih ngambang nampaknya. Masih ngambang, variabelnya masih ngambang. Variabel modifikasi pembelajaran ini, variabelnya kan belum ada ini. Jadi sebaiknya ada upaya peningkatan ini kan belum ada Bapak Ibu. Baru modifikasi. Ngerti nggih? Mungkin ini masih apa datar ngoten lho. Ini baru ada siapanya, terus tindakannya latihan passing yang menggunakan latihan passing, terus apa yang mau ditingkatkan belum ada. Jadi ini mungkin masih perlu diperbaiki Bapak Ibu. Ngeten, monggo. Untuk Pak Sigit itu tadi masukan dari Pak Siono Budi, bisa ditambahkan terkait apa yang mau ditingkatkan. Mungkin di sini penajamannya pada
peningkatan apa? Apa peningkatan apa? Misalnya kemampuan nyemes, kemampuan apa gitu. Terus tindakannya apa gitu. Terus siapa? Itu kan belum ada, apa yang ditingkatkan belum ada, Pak Sigit nggih. Nanti bisa diperbaiki. Oke. Terima kasih, Pak. Dicat, Pak. Dicat. Pertanyaan dicat ada, Pak. Ada pertanyaan dari dicat. Apakah boleh misal metode ditulis di depan, kemudian baru peningkatan ditulis setelahnya. Jadi dimulai dengan media, menggunakan media apa, terus peningkatan apa, untuk siapa dan di mana. Boleh, gitu. Boleh Pak, boleh. Seperti misalkan begini, yang tak contohkan tadi kan, yang apa? Saya contohkan kan upaya peningkatan gitu, yang ditingkatkan. Misalkan dengan menggunakan problem base untuk meningkatkan kan dibalik gitu, boleh. Jadi metodenya dulu baru apa yang ditingkatkan boleh. Oh ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya atau mengajukan judul? Ya mungkin bisa via chat juga kalau terkendala sinyal untuk mau bertanya langsung. Kami persilakan. Yang tadi pertanyaan chat tadi yang tak tegaskan, misalkan begini, penjenengan mau meneliti tentang project based learning begitu, kemudian yang akan ditingkatkan misalkan apa itu kreativitasnya siswa dan prestasinya, maka dibalik boleh, misalkan penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi itu boleh, atau mungkin upaya meningkatkan kreativitas dan prestasi dengan menggunakan metode project based learning juga bisa. Dibolak-balik sama. Intinya sama. Oke. Monggo Bapak Ibu, guru yang mau bertanya lagi atau sudah ada judul bisa kita kritisi bersama, bisa kita koreksi bersama. Monggo. Atau Pak Yazid mau ngasih kuis lagi, Pak? Belum disiapkan. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, kalau membuat judul sebenarnya nggak sulit kok. Membuat judul itu intinya apa yang mau ditingkatkan, siapa, kalau sama menggunakan apa, tindakannya apa begitu. Jadi harus ada yang unsur yang akan ditingkatkan. Kalau belum ada ya monggo dicari dulu yang mau ditingkatkan apa. Jadi apa yang mau ditingkatkan, terus tindakan apa yang digunakan untuk meningkatkan itu, tindakan apa, siapa yang mau ditingkatkan, itu harus ada. Karena di PTK itu memang harus ada unsur peningkatan dari siklus pertama, kedua, ketiga harus ada unsur peningkatan. Biasanya begini Bapak Ibu, kalau kita membuat PTK pertama kali itu kita terjebak pada kayak kita membuat tesis atau membuat skripsi, tidak seperti itu. Jadi intinya kalau yang dua itu kan untuk menguji teori, kita tidak. Kita ini upaya perbaikan. Jadi kita sudah tahu konsepnya upaya perbaikan, nanti insya Allah tidak akan terjebak pada seperti skripsi atau tesis. Monggo nanti bisa membuat judul di chat WA, nanti saya sambil tidur, saya betulkan Bapak Ibu. Sambil saya tidur. Sambil tidur bisa memperbaiki Pak. Luar biasa sekali. Sambil tiduran maksudnya di rumah. Sambil tidur nggak bisa Pak. Bapak Ibu nanti penjenengan tak kirimi contoh bab 1, nggih. Tak kirimi contoh bab 1, nanti penjenengan tak aturi membuat judul dan contoh bab 1. Nanti pokoknya saya sangat berharap penjenengan membuat.
nek ndak ada perbuatan nanti Pak Budi nggak ada manfaatnya. Saya pokoknya tukar ilmu ben panjenengan ya membuat saya dulu sama sahabat saya yang dosen UNJ itu ya ngono, aku gelem ngajari ning kowe kudu gawe lho Dik. Saya membuat seperti itu. Jadi nanti tak kirimi contoh atau panjenengan membuat. Harapannya nanti suatu saat panjenengan tak tagih ndi Pak Yazid gawe rum. Ini Ibu yang dari MTS Sragen tadi buat belum, nanti tak tagih nanti. Karena apa? Tidak ada manfaatnya kalau kita PJJ neng jok orang gawe hilang gitu. Saya sangat berharap ilmu saya ini bermanfaat. Jadi panjenengan yang membuat. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih. Pokoknya harus membuat, harus berubah. Nggih, monggo dilanjutkan. Serta Pak. Perlu data peserta nanti Pak mungkin di-unmute dulu, mohon maaf. Monggo Pak Adi. Di-unmute Pak. Cek. Mas Ya, Pak. silakan. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa mulai berangan-angan itu dapat amanat dari Pak Siono Budi untuk mencari judul dan mengerjakan bab 1. Kalau tidak dipraktikkan nanti kita nggak tahu kekurangannya di mana, keliruannya di mana. Kalau cuma diangan-angan ya terlihatnya ya yang diangan-angan. Tapi paling enak dipraktekkan sehingga kita bisa mengetahui, oh kurangnya di sini, oh susahnya di sini. Jadi sehingga kalau kita nggak tahu, kita bisa nanti bisa nanyakan pada pertemuan berikutnya dengan Pak Sionodi, wah saya kesulitan Pak untuk membuat latar belakang penelitian ini sulit sekali itu untuk mencari inspirasinya. Mungkin ada trik khusus untuk kita bisa menemukan latar belakang penelitian. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini karena tidak ada yang bertanya lagi. Kalaupun ada yang bertanya nanti bisa via chat di grup. Oke, saya mengaturkan terima kasih untuk Pak Siono Budi atas pemaparannya terkhusus untuk bab 1 dan juga untuk partisipasi dari Bapak Ibu guru. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita masih semangat ya. Ini baru bab pertama, ini masih ada bab-bab lainnya yang menunggu sampai selesai. Oke, itu dari saya selaku moderator. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya dari saya atas nama moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk tugas nanti via Telegram ya Pak Budi. Oke, via Telegram saja. Intinya begini, nanti penjelasan semua tak aturin gawe judul, gawe bab 1. Nanti tak kayak kirim contoh dulu. Tidak harus besok Pak, nanti kita selesaikan teorinya dulu juga nggak apa-apa. Nanti baru membuat. Teman-teman, nggih. Ya. Ini kita ketemu lagi tanggal 21 ya Pak. Besok pagi tuh. Oh besok pagi ding ya. Ya. Besok pagi sama 21 nggih. Oke Bapak Ibu sudah cukup ya, monggo. Ini dan terima kasih sekali kepada Pak Setiobudi, Siono Setiobudi untuk apa saja yang terutama ilmunya yang sudah menyampaikan susah payah, dan nanti silahkan Bapak Ibu peserta
benar-benar membuat langkah pertama ini yang memang buat harus judul dulu, nggih. Ya. Oke. Oke, saya kira cukup demikian Bapak Ibu semua dan dipersilahkan untuk live barangkali dan Bapak Ibu bisa menggunakan link ini untuk berdiskusi sama peserta boleh dipersilahkan. Ini tidak kami buka untuk siapa saja sehingga bisa dibuka, bisa menutup sendiri begitu. Setiap saat. Oke, kita ketemu lagi pada besok pukul 10 insya Allah. Demikian nggih Pak Siono Setiabudi. Terima kasih semua. Ini saya tuh mau geser layar belum bisa nih. Mau dipoto semuanya itu geser nggak bisa. Kalau di Zoom itu bisa geser-geser itu. Belum ketemu nih mana nih tempatnya. Yang bareng-bareng ini. Ya.